Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi yang pertama yaitu Kurikulum 2013. 1. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Perumusan standar kompetensi lulusan berdasarkan antara lain 1. Tujuan pendidikan nasional 2. Tingkat perkembangan peserta didik 3. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan yang keempat, jalur jenjang dan jenis pendidikan. Kompetensi lulusan juga digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilai pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan dan standar pembiayaan. 2. Standar isi. Standar isi merupakan materi yang harus diberikan kepada siswa untuk mencapai SKL. Pada standar isi ini ada 3 kompetensi yang harus dicapai, yakni kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jika pada kurikulum KTSP kita mengenal standar kompetensi dan kompetensi dasar, maka pada kurikulum 2013 terdapat perubahan yakni kompetensi inti dan kompetensi dasar. 3. Standar proses. Standar proses berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan dari pendidikan standar proses pembelajaran, yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran atau RPP dan silabus, proses pembelajaran atau rombongan belajar sumber pembelajaran, pengelolaan kelas, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Kurikulum darurat, standar isi dan standar proses. Dengan menyederhanakan kompetensi inti dan kompetensi dasar, dengan tujuan agar kegiatan pembelajaran selama penerapan kurikulum darurat ini dapat berjalan dengan baik dan tidak memberatkan pendidik dan juga peserta didik. Langkah kedua adalah pembuatan dan penyusunan modul oleh pendidik agar materi pembelajaran dapat mudah dipelajari peserta didik. Langkah ketiga adalah penyusunan RPP yang disesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah disederhanakan. Langkah yang terakhir adalah melaksanakan pelatihan penggunaan. Kurikulum Merdeka. Istilah kompetensi inti dan kompetensi dasar diganti menjadi capaian pembelajaran atau CP, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai suatu kesatuan proses untuk mengembangkan kompetensi yang utuh bagi siswa. Konsekuensinya, asesmen yang dikembangkan akan mencangkup seluruh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses pembelajaran, biasanya tematik yang sebelumnya hanya terbatas pada kelas 4, 5, dan 6 SD saja. Pada kurikulum prototipe pembelajaran, tematik bisa diterapkan pada jenjang SMP dan SMA. Sebaliknya, pada jenjang SD juga bisa dilakukan pembelajaran berbasis mata pelajaran, bukan matematik semata. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.